kita sekarang kita pembahasan sujud sawi. Tadi apa sunnah apa itu tadi? Sunnah yang umpamanya ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu bagaimana sih caranya? Sujud sahwi ini dilakukan setelah tasyahud akhir, setelah membaca sholawat tasyahud akhir sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Ini kalau kita mau melakukan sujud sahwi ya takbir dulu, Allahu Akbar, terus sujud. Di dalam sujud itu disunahkan membaca doa apa? Subhanaman la, ayo bareng, Subhanaman la yanamu wala yasbu, 3 kali. Sekali, Subhanaman la yanamu wala yasbu, Subhanaman la yanamu wala yasbu, Subhanaman la yanamu wala yasbu. Setelah itu takbir. Duduk sebentar cukup. Yang penting tumaknina setelah duduk, terus takbir lagi untuk sujud yang kedua. Membacanya sama, Subhanaman la yanamu wala yasu. Setelah selesai duduk lagi, terus langsung membaca salam. Itu tata caranya sujud sahwi. Berarti dilakukan sebelum salam 2 kali. Nah, ini namanya sujud sahwi. Ini karena dilakukan ini dikarenakan lupa atau seringnya lupa, makanya disebut dengan sujud sahwi. Sujud dikarenakan lupa. Sekarang kita bahas sujud sahwi ini sebenarnya bukan karena meninggalkan sunnah abad saja. Nah, sujud sahwi tidak hanya dikarenakan apa? Meninggalkan sunnah abad. Tadi ingat ya, sunnah abad ada berapa tadi? Ada berapa bil sunnah abad? Cek. Ada 7 yang tadi ya. Bukan hanya itu saja. Ketika kita tidak kunut, nanti disunahkan sujud sahwi. Ketika kita tidak tasyahud awal, disunahkan sujud sahwi. Sebenarnya yang menyebabkan sujud sahwi itu tidak cuma itu saja, ya. Tidak cuma dikarenakan meninggalkan apa? Meninggalkan sunnah abad. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. Perhatikan. Sekarang sujud sahwi ini tata caranya tadi. Sebab-sebab disunahkan sujud sahwi itu ada 4. Apa tadi? Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama, al-awalu tarku ba'din min ab'adis sholat au ba'dil ba'di. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah sebagian sunnah abad. Meninggalkan sebagian sunnah abad. Sunnah abad kan jumlahnya ada 7, ya kan? Kalau kita meninggalkan salah satunya, tidak membaca sholawat setelah tasyahud awal, tidak membaca wa ala ali sayyidina Muhammad umpamanya ketika tasyahud akhir, itu nanti disunahkan sujud sahwi. Atau meninggalkan sebagian dari sebagian. Maksudnya apa? Sebenarnya doa kunut. Dia ini doa kunut, Allahumma dini biman hadait wa afini biman afait. Terus apa ya? Enggak hafal. Nah, kayak angga doa kunut enggak hafal, Allahumma dini biman hadait wa afini biman afait. Allahu Akbar aja lah. Ini berarti apa tadi? Membaca kunut tapi
separoh atau cuma Allah madini biman aja tok terusannya enggak hafal, berarti apa tadi? Meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah abad. Kunut si kunut, tapi cuma separoh karena separohnya belum hafal. Berarti apa tadi? Atau membaca sholawat wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad terus hafal nggak bel? Tiap kali doa kunut, tasyahud awal. Nah, ini yang pertama. Kalau terjadi seperti itu berarti disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah abad atau sebagian dari sunnah abad. Yang pertama. Yang kedua, asani fi'luma yabtulu amduhu wala yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ingat. Yang kedua, dalam melakukan sesuatu yang ketika disengaja itu batal, tapi kalau tidak disengaja batal, dia itu melakukannya tidak sengaja. Contoh, ketika Angga membaca amin, amin, ternyata ada kumarang masuk, nah kan? Kumarang masuk, amin, masuk. Ini kan berarti makan di dalam sholat yang sedikit tapi tidak disengaja, ya kan? Ini berarti tidak membatalkan sholat kecuali ada kumarang. Nah itu berarti memakan kumarangnya sengaja, ini batal. Nah, ada nyamuk kayak cecek, ilmu ceceknya di praktek di lantai langsung betul langsung terus dilap, ya berarti kali ini sih jelas. Makanya kalau batal, kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau dia melakukan seperti itu berarti harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi, ya. Nah, contoh begini. Ada orang lagi, contoh lagi ya. Ketika rakaat pertama itu dia lupa. Teringatnya ketika rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang pertama itu dia melakukan itu. Baru sujud yang pertama dia sudah berdiri. Setelah rakaat ketiga baru ingat kayaknya di rakaat yang pertama itu dia apa? Sujudnya cuma sekali. Berarti kan tidak sengaja. Padahal rukunnya sholat itu harus 2 sujud. Baru dalam satu rakaat itu 2 sujud. Baru sujud yang pertama sudah berdiri. Berarti kalau dia sengaja seperti itu kan batal, ya kan? Tapi karena dia itu melakukannya karena lupa, tidak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Nah ini juga disunahkan. Yang ketiga, asaliun naqlu ruknin qauliin ila ghairi mahalihi. Memindah atau membaca rukun-rukun qauli bukan pada tempatnya. Membaca Fatihah itu tempatnya ketika berdiri, ya kan? Setelah takbiratul ihram atau setelah mulai awal berdiri itu kan membaca doa kita. Tapi ketika dia i'tidal malah baca Fatihah, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ya kan? Dia itu membaca apa tadi? Membaca Fatihah bukan pada tempatnya. Atau ketika dia sujud malah baca tasyahud. Duduk di antara 2 sujud malah baca tahiyat atau apalah.
atau membaca doa surat Fatihah. Seringnya baca surat Fatihah karena ngelamun atau apa akhirnya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini berarti memindah rukun rukun kauli kan ya, jadi kan membaca surat Fatihah, membaca sholawat, membaca tasyahud akhir. Bukan pada tempatnya, itu nanti disunnahkan sujud sahwi. Arabi'u ika uruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Yang keempat adalah menambah rukun fi'li, atau melakukan rukun fi'li tapi disertai dengan kemungkinan tambahan. Ini contohnya. Dia itu lupa rokaatnya ada berapa ketika dia sholat duhur umpamanya. Sebenarnya dia itu sudah rokaat yang keempat, sudah sebenarnya, ya kan? Kalau kita lupa jumlah rokaat antara 4 dan 3, antara 3 atau 4, ambil rokaat yang paling kecil. Ini sudah 3 rokaat atau 4 rokaat ya. Kalau kita harus memutuskan, oh ini baru 3, berarti nambah 1 kali. Sebenarnya secara kenyataan dia sholat duhurnya 5 rokaat, tapi karena dia itu lupa, ya kan? Akhirnya terjadi harus memutuskan antara 3 dan 4, harus 3, berarti nambahi 1 rokaat lagi kan? Ini berarti menambah rukun kauli dikarenakan lupa. Atau contoh seperti ini, ketika kita iktidal, ini sebenarnya iktidal, dia sudah iktidal, tapi karena lupa dia nganggapnya masih berdiri. Akhirnya saya ini iktidal apa masih berdiri ya, lah daripada salah rukuk lagi, Allahu Akbar, padahal sudah rukuk. Berarti kan sebenarnya dia itu apa tadi? Menambah rukun fi'li, rukun yang berupa perbuatan, ya kan? Atau ketika dia sujud, sebenarnya sudah dua kali. 1 rakaat kan sujudnya 2 kali. Dia sujudnya sudah, tapi ketika dia sujud ini 1 kali apa 2 ya? Lupa. Berarti dia ini karena lupa harus meyakini bahwa dia itu baru 1 kali. Akhirnya duduk di antara 2 sujud terus sujud lagi. Kalau terjadi seperti itu berarti harus disunahkan sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi itu sunnah. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Walaupun kita tidak kunut, umpamanya memang sengaja tidak kunut, ya terus tidak melakukan sujud sahwi, itu sholatnya tetap sah. Paham ya? Sujud sahwi itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Jadi umpamanya ada sebab-sebabnya, terjadi 4 sebab itu. Tidak melakukan sunnah abad, memakan kumarang tidak sengaja, umpamanya tadi yang dilakukan Angga, ada kumarang masuk terus tetap sholat, hebat kan? Berarti dia setelah itu dia terus sholat, salam. Setelah salam ternyata tambah lemu, lehernya tambah gede, kumarang masuk. Akhirnya ternyata tambah besar ya, diantuk. Enggak ya?
Kalau seperti itu dia terus tidak melaksanakan sujud sahwi, ya sholatnya tetap sah. Tapi ini ada aturan, ini kalau dia sholatnya sendiri ya. Nah, sholatnya sendiri ya. Tapi kalau dia itu sholatnya berjamaah, kalau imamnya sujud sahwi, kitanya harus sebagai makmum harus sujud sahwi. Sebenarnya hukum sujud sahwi itu sunnah sebenarnya kan. Umpamanya ditinggalkan juga nggak apa-apa. Walaupun tidak kunut, walaupun meninggalkan tasyahud awal, walaupun jumlah rakaatnya lupa, yang seharusnya sudah 4 dikiranya masih 3 atau meyakini harus 3, akhirnya menambah 1 rakaat lagi. Setelah itu sholat seperti biasa, tidak sujud sahwi terus salam, ya sholatnya tetap sah karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ada catatan kalau dia itu sholatnya sendirian atau jadi imam. Kalau dianya jadi makmum, imamnya sujud sahwi harus mengikuti sujud sahwinya imam. Ini wajibnya itu bukan karena sujud sahwinya, tapi wajibnya adalah mengikuti imam. Paham ya? Ini adalah hukum-hukum dari sebab-sebab sujud sahwi. Ingat sujud sahwi apa tadi caranya? Setelah tasyahud akhir, nah, membaca sholawat sebelum salam, takbir terus sujud. Di dalam sujud disunahkan apa? Membaca doa subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali. Setelah selesai Allah Akbar, duduk, nggak usah lama-lama, nggak usah baca apa-apa. Yang penting tumak nih. Nah setelah itu takbir Allah Akbar, sujud sahwi lagi, membaca subhanaman la yanamu wa la yasu 3 kali, takbir. Setelah itu langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah tata cara sujud sahwi.